Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Badriatus Syariah, tapi teman-teman bisa panggil aku Riri. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang gerak lurus nih. Jadi siapa di sini yang suka fisika atau mau belajar fisika, kita kali ini akan membahas gerak lurus. Tapi sebelumnya, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman, gerak itu apa sih? Nah, gerak itu adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ya teman-teman. Jadi benda ini dikatakan bergerak ketika benda mengalami perpindahan atau menempuh suatu jarak tertentu gitu. Nah, terus kan sebelumnya nih teman-teman pasti udah belajar dong yang namanya besaran. Jadi ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Dan itu ada satuan-satuannya juga ya kan. Nah, di sini aku mau tanya lagi nih. Jadi besaran apa aja sih yang mempengaruhi gerak? Oke, jadi apa saja yang mempengaruhi gerak? Itu ada 4 ya teman-teman. Jadi yang pertama ada jarak. Ya, jarak ini adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Jadi mau arahnya ke atas, ke samping kanan, ke kiri, atau ke bawah. Nah, itu yang dinamakan jarak. Tapi yang kedua ini ada namanya perpindahan. Nah, perpindahan ini adalah panjang lintasan, tapi memperhatikan arah atau kedudukan awal dan akhir suatu benda tersebut. Jadi jarak ini sama-sama panjang lintasan, jarak dan perpindahan ini sama-sama panjang lintasan, tapi perbedaannya adalah yang satu memperhatikan arah, yang satu tidak memperhatikan arah. Nah, oke. Yang ketiga adalah kecepatan rata-rata. Di mana kecepatan rata-rata ini adalah perbandingan perpindahan benda dengan waktu tempuh, atau kecepatan rata-rata ini bisa dikatakan perubahan perpindahan atau posisi yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Nah, kemudian yang keempat ada kelajuan rata-rata. Nah, kelajuan rata-rata ini panjang lintasan atau jarak yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Oke, jadi ada 4 itu ya teman-teman yang mempengaruhi gerak. Kemudian aku mau kasih teman-teman ada video dulu nih. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada satu mobil yang berjalan, tapi jalanannya ini berkelok-kelok gitu ya, berliku-liku. Biasanya ada di mana nih? Ada di puncak ya biasanya, karena di sini juga terlihat di video itu kanan kirinya itu banyak pohon gitu. Nah, mobil ini berjalan dengan lintasan yang berliku-liku ya. Oke, yang kedua ini mobil yang berjalan dengan lintasan lurus saja. Ini biasa di mana nih? Di jalan tol ya teman-teman ya. Jadi lintasannya hanya lurus aja. Nah, dari video ini aku mau tanya nih, perbedaannya apa sih? Jadi perbedaannya yang pertama ini, nah di sini ada mobil yang berjalan dengan jalanan berkelok. Nah, maksud jadi jalanan berkelok ini, ketika jalanannya berkelok, kita punya jarak dan waktu yang dibutuhkan lebih banyak. Nah, ketika jalanan ini berkelok, maka kecepatannya juga berubah. Nah, pada posisi ini mobil itu mengalami percepatan. Beda lagi dengan yang kedua. Mobil kedua ini hanya mengalami jalan yang lurus. Oke. Nah, yang kedua ini tidak ada perubahan kecepatan nih teman-teman. Jadi kecepatannya itu konstan karena jalannya itu lurus. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini gerak lurus ini ada dua macam ya teman-teman. Ada gerak lurus beraturan, yaitu yang ini yang yang lintasannya lurus. Kemudian yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan. Itu yang mobil pertama atau panjang lintasan yang berkelok.
Kemudian, ini aku bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi yang pertama ini gerak lurus beraturan atau GLB, ini yang tadi panjang lintasannya lurus ya. Nah, GLB ini adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau tanpa percepatan. Jadi di sini karena lintasannya lurus dan kecepatannya tetap atau konstan, si benda ini atau mobil yang tadi itu tidak punya percepatan. Nah, untuk persamaannya kita bisa tuliskan V sama dengan delta X per delta T. Di mana V-nya ini adalah kecepatan, delta X-nya itu perubahan jarak atau panjang lintasan, kemudian dibagi dengan perubahan waktu. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat nih, jadi ada dua grafik ya teman-teman. Jadi grafik GLB ini, yang pertama yang sebelah kiri ini grafik kecepatan terhadap waktu, di mana ini lurus aja karena dia konstan. Nah, kemudian yang kanan ini adalah grafik jarak terhadap waktu, di mana itu naik tapi dia konstan. Jadi ketika panjang lintasannya bertambah, maka bertambah juga waktunya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini ada gerak lurus berubah beraturan atau bisa kita singkat dengan GLBB. Jadi GLBB ini adalah panjang lintasan yang berkelok tadi ya, yang mobil pertama. Jadi GLBB ini gerak lurus suatu benda yang kecepatannya berubah karena adanya percepatan tetap. Nah, ini bedanya teman-teman. GLB dan GLBB. GLB itu tidak punya percepatan dan GLBB itu punya percepatan. Nah, di sini GLBB itu ada dua macam. Ada yang dipercepat dan ada yang diperlambat. Jadi teman-teman bisa lihat grafiknya ini kalau dipercepat ini juga sama, yang sebelah kiri ini grafik jarak terhadap waktu, kemudian yang sebelah kanan grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, di sini bisa dilihat kalau dipercepat itu dia naik, kemudian kalau kalau GLBB diperlambat itu grafiknya turun. Nah, untuk persamaannya teman-teman bisa lihat nih di yang kuning ini, di mana VT ini adalah kecepatan akhir ya teman-teman. Kemudian V0 itu adalah kecepatan awal, dan S ini adalah jarak. Nah, inilah bedanya. Jadi di persamaan GLBB itu dia punya percepatan, yaitu A ya di sini. Kemudian ada T dalam selang waktu tertentu. Nah, untuk membedakannya, teman-teman nggak usah bingung. Jadi di sini kalau dipercepat dia ditambah, kalau diperlambat dia dikurang gitu. Oke, cukup sekian video dari aku. Jadi teman-teman, aku harap juga tidak bingung lagi nih untuk membedakan GLB dan GLBB. Cukup sekian, terima kasih.